Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Albina Sumarni, NIM 25104024. Saya mengajar di SDN 72 Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa LPTK BEK 1 2025 STP Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang, yang pada hari ini tanggal 9 Mei 2025 melaksanakan uji kinerja, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan tema menegakkan kejujuran, kelas 5 semester 2 fase C. Kritik dan sarannya saya ucapkan terima kasih. Berdiri, memberikan hormat kepada Bu Guru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang siapa yang tidak hadir pada hari ini? Sekarang marilah kita bernyanyi Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Ayo kita bangkit berdiri. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik. Kurban kesaksian akan kulakukan. Nah, kalian dipersilakan dulu kembali. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang pernah berbohong? Sebutkan contoh perbuatan tidak jujur. Apa? Ya, berbohong kepada teman. Misalnya kepada teman, bohongnya seperti apa? Dalam permainan curang. Nah, kepada guru, misalnya apa? Mencontek. Apalagi? Bolos di saat yang pelajaran. Nah, sekarang berbohong kepada Tuhan. Apa itu? Iya, malas sembahyang. Apalagi? Malas baca Alkitab. Malas berdoa. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema menegakkan kejujuran. Nah, di sini ada pun kita. Tujuannya untuk satu, agar kita dapat mendefinisikan apa itu. 2. 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
kita. Nah, untuk hari ini, untuk menegakkan kejujuran, kita akan melihat masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan melihat video. Pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu yang baiknya adalah jadi, kamu janji sama ibu. Kan tadi ada yang gitu, banyak anaknya. Pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu yang baiknya adalah ini berapa, Bang? 1.000. Kamu janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, diborok aja ke sini. Ya, borok aja ke sini kan? Teman. Nggak borok aja ke sini ya? Nah, itu tuh orang itu. Musik. Bang. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Ini, Om. Makasih ya Bu ya. Iya, Om. Nah, tadi kalian sudah menonton video. Ada nggak tadi yang bisa menceritakan tentang video ini? Siapa nama anak yang menemukan dompet? Budi. Nah, pekerjaannya apa itu? Menjual tisu. Apa pesan orangnya kepada Budi? Ia menjadi anak yang jujur. Budi menegakkan kejujuran. Dia menemukan dompet, kemudian kemana? Memberikan
Nah, sekarang kita masuk pada kelompok. Kita akan membaca kitab suci. Nah, kitab sucinya terdapat pada Injil Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu melainkan pegangan sumpah di depan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun dikaya. Hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang terjadi lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya, nah, tadi kalian sudah membaca kitab suci. Nah, ayat apa yang menjelaskan tentang perilaku jujur? Coba, ayat apa? Matius bab 5 ayat. Iya. Nah, sekarang kita lihat arti dari kejujuran. Kejujuran merupakan salah satu dasar yang sangat penting dalam hidup bersama. Kejujuran termuat dalam 10 perintah Allah dalam bentuk larangan, jangan bersaksi dusta dan jangan bersumpah palsu atas firman Tuhan. Nah, itu kejujuran. Misalnya dalam 10 firman Allah itu menyatakan bahwa kita tidak boleh bersaksi dusta. Nah, perintah keberapa yang menyatakan tentang kejujuran? Ke-9. Coba baca, dilanjutkan kembali itu. Jangan bersaksi dusta atau jangan bersumpah palsu. Yesus memperdalamnya, jangan bersumpah demi apapun. Jika ya, hendaknya katakan ya. Jika tidak, hendaknya katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Tuhan, kalau kita tidak jujur, hati kita bagaimana? Gelisah. Apalagi? Setelah gelisah, tidak tenang, sembunyi-sembunyi. Apalagi? Dihindari teman, tidak disayang Tuhan, tidak disayang guru. Sekarang aja masuk dalam kelompok. Kalian jawab pertanyaan RKPD-nya ya. Iya, ini ditutup dulu kan. Ya, satu-satu. Satu kelompok satu, kemudian kalian kerjakan bersama. Kalian nanti RKPD-nya dikerjakan setelah masuk dalam kelompok. Udah kelompoknya? Ditulis namanya. Nama kelompoknya siapa-siapa? Udah semua? Udah. Nah, sekarang nanti setelah ini kalian presentasikan di depan bersama kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 maju di depan. Sama-sama bacanya. Saya menunjukkan uang di depan kelas dan melaporkan ke guru manfaatnya. Saya mendapatkan kepercayaan dari
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, hasil jawabannya bagaimana dengan pertanyaannya? Oke, maju ke depan. Sebutkan contoh dari perilaku tidak jujur yang pernah kalian temui di lingkungan sekitar dan tuliskan akibat dari perilaku tersebut. Teman saya mengambil uang yang ia temui di jalan dan mengaku bahwa uang itu miliknya. Akibatnya, saya dan teman saya yang lain tidak lagi mempercayai teman saya yang berbohong. Dia dipersilahkan duduk untuk kelompok 2. Nah, sekarang maju ke depan kelompok 3. Sebutkan contoh dari perilaku jujur di lingkungan sekitar dan tuliskan manfaat dari perilaku tersebut. Contoh, saya menemukan uang di depan kelas dan melaporkan ke guru. Saya mendapat kepercayaan dari teman-teman saya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Sekarang kita menyanyikan tepuk fokus. Tepuk fokus. 1, 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, dipersilahkan dulu. Nah, tadi kalian sudah membacakan hasil kelompok kalian. Coba kalian di sini tadi ya. Nah, ini dia. Maka perilaku jujur adalah membangun kepercayaan. 2. Nah, kedua, mendapatkan ketentraman batin. Ketiga, dia menjadi teladan yang baik. Keempat, dia mendapatkan pahala atau nilai moral. Akibat perilaku tidak jujur. 1, apa? 2, 3, iya, ini adalah perilaku tidak jujur akibatnya. Keempat itu apa? Mendapat hukuman dan sanksi sosial. Nah, di sini juga kita akan menyimpulkan materi yang ada di sini. Nah, di Indonesia ada juga krisis kejujuran. Di sini terlihat gambar orang yang krisis kejujuran. Coba ada apa di situ? Krisis kejujuran, ketidakjujuran itu. Apa aja? Misalnya korupsi, EKTP. Ada enggak? Mendapatkan apa dia? Hukuman berapa? Iya, 15 tahun penjara. Karena dia apa? Korupsi EKTP. Yaitu Tuhan Yesus selalu menekankan kepada kita untuk selalu bertindak apa? Jujur. Apalagi? Berbuat baik kepada semua orang. Apalagi? Saling menolong. Yang jujur ini tidak berbohong.
Coba cari lagi apa itu? Tidak apa? Banyak tadi contohnya dari Ibu sampaikan di depan. Tidak korupsi. Tidak memasukkan ijazah palsu. Korupsi KTP ada, korupsi EKTP. Nah, supaya tidak masuk penjara, janganlah kita korupsi. Kalau kita korupsi, kita akan masuk penjara. Walaupun mereka tidak tahu, tapi siapa yang melihat? Tuhan. Makanya kita harus apa? Dengan Tuhan. Harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, rajin ke gereja. Apalagi selalu berbuat baik. Apa lagi, Meci? Jika apa? Tidak korupsi. Siapa lagi? Ayo sebutkan. Supaya kita selalu bertindak jujur di mata Tuhan. Kita selalu baca kitab suci. Selalu tak kalian baca kitab suci? Baca tak? Siapa yang tidak pernah baca kitab suci? Siapa? Jawab dengan jujur. Siapa yang tidak pernah pergi ke gereja? Nah, semuanya pernah pergi ke gereja. Berarti kalian sudah tidak membohongi diri kalian, orang tua, guru agama kalian, dan juga kepada siapa? Tuhan. Nah, kejujuran adalah salah satu modal penting bagi manusia untuk hidup bermasyarakat. Kejujuran juga merupakan syarat untuk diberi kepercayaan oleh orang lain. Nah, kalau kita jujur, orang lain percaya kira-kira? Apakah orang percaya kalau kita jujur? Percaya tak? Iya, percaya. Percaya kan? Iya, setelah itu siapa lagi yang percaya? Setelah itu kalau kita jujur, siapa? Bukan Tuhan saja. Orang akan lebih mau berteman dengan siapa? Mau nggak temannya berteman kalau kita jujur? Kalau kita bohong? Kalau kita tidak jujur misalnya atau bohong? Tidak mau. Siapa yang mau berteman dengan kamu kalau kamu berbohong? Aku tidak mau berteman dengan si Maxi karena dia itu kan pembohong. Kan tidak boleh. Harus dia jujur. Jadi kalau kamu misalnya jujur dengan teman kalian akan mau berteman dengan kalian. Mau tidak teman mau berteman dengan kamu? Kalau misalnya kamu jujur, kamu juga akan disayang oleh Tuhan karena perbuatanmu. Dari berarti larangan 10 perintah Allah itu kalian sudah masuk ke perintah keberapa? Ayo. Ke-9 dari 10 perintah Allah. Nah, ingat itu. Perintah Allah yang ke-10 kalian ingat. Yang berbunyi apa, Maxi? Semuanya coba. Kalian kan udah tahu semua. Bunyi perintah Allah yang ke-9 berbunyi apa? Buat
Dibaca ya soalnya ya. Apa yang Ibu ceritakan tadi kalian? Dibaca soalnya, jangan langsung dijawab. Dibaca. Dibaca-baca soalnya. Ya, nih kumpulkan. Ya, kumpulkan ya. Ya. Jika nilainya 100, Cecilia 100. Nah, sekarang kita masuk pada refleksi kita. Mari kita, apakah dalam pembelajaran ini kalian sudah paham? Sudah. Nah, apakah kamu memahami pentingnya perbuatan jujur? Ya atau tidak? Ya. Apakah kamu menyadari betapa besar kuasa Tuhan setelah melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan akal yang dapat menilai perbuatan jujur yang dan yang tidak? Ya atau tidak? Ya. Apakah kalian memahami bagaimana cara menegakkan kejujuran di kehidupan sehari-hari? Ya. Apakah kamu memahami dampak yang ditimbulkan juga melakukan perbuatan tidak jujur? Ya. Nah, sekarang marilah kita memahami apakah arti kejujuran itu sudah kita pahami. Nah, sekarang sudah semua ya, paham ya? Nah, sudah paham semua arti kejujuran itu dan tidak jujur, sudah kalian pahami. Sekarang kita tutup dengan bernyanyi. Kami yang ada di